Halo guys, Assalamualaikum. kami dari kelompok 2 akan membahas tentang 6 materi asuransi kesehatan. Yang pertama, asuransi dan jaminan kesehatan. yang kedua, asuransi dan konsep resiko, 3, asuransi kesehatan sosial. yang keempat, konsep asuransi kesehatan sosial, 5, sistem jaminan sosial nasional. dan yang terakhir, seleksi PPK dan kontrak dengan PPK. Stay tune. Stay tune. Halo, jadi kita akan ngebahas tentang asuransi dan konsep resiko. Apa sih asuransi? Asuransi adalah suatu bentuk transfer resiko dari pihak tertanggung kepada penanggung yang dibuktikan dengan adanya polis asuransi dan juga pembayaran premi. Ketidakpastian akan kesehatan menjadi dasar untuk kita bergabung dengan asuransi. Begitu juga dengan resiko, yang merupakan suatu hal yang tidak pasti yang dapat menimbulkan kerugian. Contoh dari resiko misalnya sakit, kebakaran, bencana alam, dan juga resiko lainnya. Namun jangan khawatir, resiko dapat dikelola menjadi suatu kepastian dengan cara membeli produk asuransi yang dapat mengganti biaya setelah kita mengalami kerugian. Seperti yang kita ketahui, Indonesia menggunakan jaminan kesehatan nasional untuk mengcover kesehatan masyarakat di Indonesia. Nah, apa sih beda jaminan dan asuransi? Jaminan atau assurance tidak diberlakukannya premi kepada peserta. Sedangkan jika asuransi, adanya iuran yang akan dibayarkan dari peserta kepada lembaga asuransi setiap bulannya. Nah, jaminan kesehatan nasional itu jaminan atau asuransi? Bingung? Sama. Enggak. Jadi, jaminan kesehatan nasional sesuai namanya adalah jaminan. Tetapi berdasarkan undang-undang, sistem jaminan kesehatan nasional adalah asuransi. Yang mana JKN mempunyai dua kepesertaan, yakni PBI dan non-PBI. Bagi kepesertaan yang PBI, JKN adalah jaminan karena iuran per bulannya dibayarkan oleh pemerintah. Tetapi bagi non-PBI, JKN adalah asuransi karena setiap bulannya peserta membayarkan premi. Udah tahu kan perbedaan antara jaminan dan asuransi? Sekarang lanjut yuk. Jaminan terbagi menjadi dua, yakni jaminan berupa uang dan jaminan bukan berupa uang. Jaminan berupa uang yaitu penanggungan dengan memberikan uang secara langsung kepada peserta. Sedangkan jaminan bukan berupa uang yakni penanggungan dengan memberikan pelayanan. Contohnya managed care atau yang kita kenal dengan JKN. Begitu juga dengan asuransi. Asuransi mempunyai dua jenis, yakni asuransi yang mewajibkan untuk seluruh masyarakat atau yang kita kenal dengan asuransi sosial, dan asuransi yang bersifat sukarela bagi sekelompok orang saja, contohnya asuransi komersial. Ngomong-ngomong tentang resiko, bagaimana sih konsep manajemen resiko? Manajemen resiko merupakan suatu cara untuk menghindari diri dari resiko hidup. Manajemen resiko terbagi menjadi 4 kelompok, yakni pertama, menghindari resiko. Maksudnya dengan menghindari bahan yang menyebabkan kerugian. Contohnya dengan tidak merokok agar terhindar dari kanker paru-paru. Yakni dengan mengurangi resiko. Maksudnya dengan memperkecil kemungkinan kerugian. Contohnya menyeberang di jembatan penyeberangan. 3. Memindahkan resiko atau transfer resiko. Resiko yang dapat ditransfer adalah resiko finansial. Contohnya penanggungan biaya sakit oleh asuransi. Dan yang terakhir adalah mengambil resiko. Ini merupakan pilihan terakhir jika resiko sudah tidak dapat dikelola lagi. Nah, apa saja sih syarat agar resiko dapat ditanggung oleh asuransi? Terdapat beberapa syarat agar resiko dapat ditanggung oleh asuransi. Pertama, resiko harus bersifat murni. Contohnya, sakit bukan karena dibuat-buat. 2. Resiko bersifat definitif. Artinya, resiko dapat dibuktikan. Contohnya, ya kalau sakit harus ada surat keterangan dokter. 3. Resiko bersifat statis. Tidak dipengaruhi oleh politik dan ekonomi. 4. Resiko berdampak finansial. 5. Resiko measurable atau besaran finansial dapat diperhitungkan secara akurat. Dan syarat terakhir adalah ukuran resiko harus besar.
Jaminan sosial adalah suatu bentuk perlindungan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup sehingga terwujudnya masyarakat yang dengan kesejahteraan sosial. Nah, penyelenggara jaminan sosial ini terbagi dua, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, bahwasanya adalah setiap penduduk wajib untuk mengikuti jaminan sosial. Jenis program jaminan sosial itu terbagi dua. Yang pertama adalah asuransi sosial, yang kedua adalah asuransi sosial dan tabungan wajib. Di asuransi sosial terbagi menjadi tiga, yaitu jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Selanjutnya, di asuransi sosial dan tabungan wajib itu terbagi menjadi dua, jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Selanjutnya, apa saja sih prinsip dari sistem jaminan sosial nasional? Yang pertama adalah kegotong royongan. Kegotong royongan di sini adalah kebersamaan antar peserta untuk menanggung biaya iuran jaminan sosial. Yang kedua adalah nirlaba. Nirlaba di sini adalah prinsip pengusaha untuk memberikan manfaat atau benefit yang sebesar-besarnya untuk peserta. Yang ketiga adalah kehati-hatian. Kehati-hatian di sini, dana yang dikelola itu harus benar-benar teliti, cermat, dan aman. Yang keempat adalah keterbukaan. Keterbukaan di sini adalah di mana setiap peserta ingin mengakses informasi, maka dipermudah semuanya. Nomor 5. Yang kelima itulah akuntabilitas. Akuntabilitas di sini adalah pengelolaan uang dan juga program yang harus penuh pertanggungjawaban. Yang keenam adalah portabilitas. Portabilitas di sini adalah jaminan sosial tetap menanggung pesertanya walaupun nih pesertanya pindah pekerjaan ataupun pindah wilayah. Yang selanjutnya itu adalah yang ketujuh. Yang ketujuh tersebut merupakan kepesertaan bersifat wajib. Nah, siapa nih yang belum ikut jaminan sosial? Wajib loh. Yang kedelapan itu adalah dana amanat. Dana amanat di sini adalah dana titipan dari peserta untuk mengembangkan program jaminan sosial. Yang selanjutnya, paling terakhir itu adalah hasil dana pengelolaan jaminan sosial. Nah, hasil dana ini harus dikembangkan untuk program sebesar-besarnya agar jaminan sosial itu dapat mencakupi seluruh pesertanya. Halo teman-teman, di sini aku bakal ngejelasin konsep asuransi kesehatan nasional. Untuk mengurangi biaya kesehatan dari kantong sendiri atau out of pocket diperlukan asuransi kesehatan. Karena asuransi kesehatan memiliki mekanisme gotong royong. Tetapi asuransi kesehatan saja tidak cukup, diperlukan asuransi kesehatan sosial atau jaminan kesehatan nasional. Mengapa demikian? Yang pertama, premi asuransi komersial relatif lebih tinggi sehingga sebagian masyarakat tidak mampu menjangkaunya. Yang kedua, manfaat dari asuransi komersial umumnya terbatas. Apa sih prinsip dasar asuransi kesehatan nasional? Nah, di sini ada beberapa nih prinsip dasar asuransi kesehatan nasional. Yang pertama, menjamin solidaritas luas di antara berbagai kelompok penduduk. Kemudian yang kedua, penerapan teknik biaya kendali, menjamin portabilitas, penyelenggaraan yang akuntabel, responsif, dan transparan. Jaminan kesehatan nasional bersifat wajib. Peserta akan membayarkan premi yang telah ditentukan kepada pihak asuradur. Kemudian pihak asuradur akan memberi manfaat kepada peserta yang dapat diakses di layanan kesehatan. Keunggulan asuransi kesehatan nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak terjadi seleksi bias. Dalam asuransi sosial, semua orang wajib ikut, sehingga orang-orang yang memiliki resiko standar, substandar, dan di atas standar ikut, yang menyebabkan sebaran resiko merata. Kemudian yang kedua, redistribusi atau subsidi. Semua kelompok dalam asuransi sosial wajib ikut, yakni yang tua, muda, kaya, miskin, sehat, sakit, sehingga memungkinkan subsidi silang yang luas. Kemudian yang ketiga, pool besar. Dan semua anggota kelompok tanpa terkecuali harus ikut dalam asuransi sosial. Akibatnya pool atau kumpulan anggota menjadi besar. Kemudian administrasi sederhana.
Asuransi sosial biasanya mempunyai produk tunggal, yaitu sama untuk semua peserta. Kekurangan asuransi kesehatan nasional. Yang pertama, pilihan terbatas. Karena asuransi sosial milik pemerintah sehingga pilihan asuradur terbatas. Yang kedua, manajemen kurang kreatif atau responsif. Biasanya asuransi sosial tidak memiliki banyak pilihan atau tidak memiliki banyak produk sehingga tidak ada motivasi pengelolaan untuk menjadi yang lebih baik lagi. Kemudian yang tiga, pelayanan seragam, yakni pelayanan semua peserta itu adalah seragam. Nah teman-teman, contoh dari program asuransi kesehatan nasional adalah program Kartu Indonesia Sehat yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Sebagai warga negara yang baik, kita harus mendukung program dari pemerintah dengan cara mengikuti kepesertaan BPJS Kesehatan. Asuransi kesehatan sosial. Sebenarnya apa sih asuransi kesehatan sosial? Asuransi kesehatan sosial adalah asuransi yang wajib diikuti oleh seluruh atau sebagian penduduk. Contohnya itu PNS, TNI, dan guru. Premi atau iuran bukan nilai nominal, tetapi persentase upah yang wajib dibayarkan, dan manfaat asuransi ditetapkan peraturan perundangan yang relatif sama untuk semua peserta. Lalu, apa bedanya dengan asuransi komersial? Asuransi komersial adalah asuransi yang dijual oleh perusahaan atau badan swasta, yang sifat kepesertaannya sukarela tergantung dengan perusahaan yang ingin membeli. Preminya ditetapkan berdasarkan manfaat yang diterima. Lalu bagaimana dengan sumber pembiayaan kesehatan di Indonesia? Sumber pembiayaan kesehatan di Indonesia terdiri dari 3: pemerintah, bantuan atau pinjaman luar negeri, rumah tangga, atau swasta. Adapun jenis pembiayaan kesehatan menurut metode risk pooling terbagi menjadi 4. Pertama, state-funded system, yaitu pembiayaan dari pemerintah. Keuntungan dari program ini yaitu universal coverage. Yang kedua adalah social health insurance, yaitu iuran wajib bagi warga negara kepada lembaga asuransi yang terpisah dari pemerintah. Yang ketiga, community health insurance. Asuransi ini dapat dikembangkan bila banyak sektor informal dan tidak memiliki institusi yang memadai untuk mengelola asuransi. Yang keempat atau yang terakhir yaitu volunteer health insurance. Kegiatan ini adalah berbentuk sukarela atau tidak wajib, tergantung dengan kemauan atau kemampuan dari setiap individu. Baiklah, yang terakhir kita akan membahas tentang seleksi PPK dan kontrak PPK. Sebenarnya kenapa sih PPK itu harus diseleksi dan kenapa harus ada kontrak dengan pihak asuransi ya? Ternyata PPK itu harus diseleksi atau adanya pemilihan rumah sakit itu sangat berpengaruh terhadap pilihan seseorang mengenai benefit yang ditawarkan di asuransi. Nah, sedangkan kontrak dilakukan antara PPK dengan pihak asuransi penting untuk menjamin mutu layanan dan sebagai pengendali biaya pelayanan. Selanjutnya, kita akan mengenal istilah credentialing provider. Apa sih credentialing provider itu? Nah, ternyata kredensialisasi provider adalah suatu proses penilaian kerja yang dilakukan kepada dokter, meliputi riwayat pekerjaan dan riwayat malapraktek, pelatihan dan pendidikan, pola praktek dan sertifikasi konsil kedokteran. Ada 2 proses dalam kredensialisasi. Yang pertama, proses kredensialisasi awal oleh provider, serta yang kedua, kredensialisasi ulang yang dilakukan setiap 2 tahun sekali. Selanjutnya, kita mengenal istilah negosiasi dan kontrak. Sebelum kedua belah pihak melakukan kontrak, mereka melakukan negosiasi terlebih dahulu, karena negosiasi merupakan suatu proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan bersama. Negosiasi dilakukan untuk mengatasi perbedaan dan sengketa yang bisa saja terjadi. Kemudian, setelah dilakukannya negosiasi, kedua belah pihak akan melakukan kontrak. Kontrak merupakan suatu bentuk perjanjian tertulis yang berguna untuk
Yang pertama, sebagai terjaminnya kesediaan pelayanan kesehatan yang baik bagi peserta. Yang kedua, adanya kejelasan regulasi. Yang ketiga, untuk mengatasi kesalahpahaman dan tanggung jawab hukum. Jadi dapat disimpulkan ada 4 tahap dalam proses kontrak. Yang pertama, credentialing atau seleksi. Yang kedua, kontrak. Yang ketiga, pemantauan kualitas. Yang keempat, re-credentialing.